sekitar rumah. Oke. Nah, mana Satria? Masih bisa kan? Onin videonya. Kan Ega juga mau ngeliat. Ini Pak Taufik ini webcamnya kurang bagus sih, jadi nggak jelas ya. Mana Satria? Dihidupin, dionin. Dionin videonya dionin. Nah, begitu. Nah, jarang-jarang kan begini. Nah, iya, anggap aja ini pertemuan offline tatap muka, cuman di rumah masing-masing, ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, jangan lengah, jangan terperdaya, ya. Meskipun udah lama, udah jenuh, tapi sekarang ini udah sama kayak bulan Januari awal. Ini COVID ini udah meledak nih, sama bahkan di atasnya, udah sekarang udah mau 15.000 kok. Dulu Januari itu 13.000 kasus harian nasional. Jadi tetap harus hati-hati, apalagi kalian belum vaksin kan? Udah vaksin belum? Nah iya, apalagi belum vaksin, ada yang pertama. Vaksin aja nggak menjamin bisa bebas, bisa kebal, nggak bakal kena lagi ya. Apalagi sekarang banyak varian-varian baru yang mudah menyebar, jadi harus hati-hati ya. Kita juga jangan terlalu kepedean karena usianya masih di bawah 30 ya, masih kuat imunnya, jangan ya. Jadi sekarang mulai merambat ke bahkan anak-anak pun yang kena dan punya gejala yang serius pun nggak sedikit. Meskipun yang tua jauh lebih banyak, tapi anak dan remaja sekarang nggak sedikit yang udah kena dan punya gejala yang serius. Jadi tetap harus hati-hati ya. Wis nggak apa-apa korban segala macam, kuota segala macam ya. Kalian nggak kemana-mana dulu, nggak piknik dulu jenuh, bete. Yang penting kok keselamatan, kesehatan tuh nomor 1 ya. Kesehatan nomor 1 gitu. Baik, ini adik-adik kelasmu nih banyak yang nggak bisa, banyak yang kerja, banyak yang nggak punya kuota. Ya, apa boleh buat ya, Pak Taufik nggak bisa memaksa ya. Semuanya kan ada dukungan ya, kuota ya, dukungan jaringan, harus free alias lagi nggak kerja. Kalau lagi kerja gimana? Oleh karena itu makanya saya rekam kan nanti, supaya teman-teman yang hari ini nggak bisa nanti bisa nyimak di YouTube segala macam. Saya berikan kemudahan, berikan hal-hal yang dengan segala keterbatasan ya. Yang penting kita nggak boleh AB ya, kita nggak boleh AB, kita nggak boleh lengah. Sayang ya, kayak UTS, tugas itu jangan diabaikan, jangan ya. Saya kasih tahu kalau walaupun seperti ini online, dosen itu tahu, paham, nggak mungkin akan memaksakan, nggak mungkin akan menetapkan aturan yang ketat yang kalau sebagaimana offline itu nggak mungkin. Dosen ya punya hati, punya ya tahu lah segala keterbatasan, tapi kita juga nggak boleh abai, kita juga nggak boleh lengah, harus kita berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin, tugas dikerjain, kemudian UTS UAS lengkap, insya Allah lulus ya, insya Allah lulus itu ya, kita katakan lulus itu ya udah C lah gitu kan, karena kita kesungguhan kita, dosen paham tahu kesungguhan kita. Tapi kalau kita AB, masa bodoh, cuek ya, mau dapat apa yo jangan ya. Ngulangnya itu kan ya, kadang-kadang kan setiap dosen nggak ada remedi kan, belum tentu ada remedi. Kalau ada remedi besok nggak lulus, besok remedi ngulang lagi yo nggak masalah. Tapi kan
Masalahnya kenapa? Ya alhamdulillah belum saya setor, belum saya upload. Ya hari inilah atau besok lah. Ya iya 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 itu. Ya itu kalian harus terima dengan lapang dada karena memang ya udah sampai UTS kan gitu. Kalau Pak Taufik kan paham, kalian kan ngulang. Kalau kalian nggak ngulang ya mungkin nggak saya terima gitu. Pak Taufik kan paham. Ibaratnya di sini di prodi orang tua kalian sendiri, paham lah gitu. Kalau saya paksain kalian harus ngulang tahun depan, masa ngulang lagi kan gitu. Kalian sementara kalian harus lulus. Padahal kan akses untuk itu kan gampang. Kalian punya kaprodi, kalian punya siapalah temen, minimal kaprodi itu. Bu, saya ngambil mata kuliah ini, kira-kira akses untuk kuliahnya melalui apa, ya kan? Kuliahnya pakai apa, WA atau apa? Saya belum ditambahin nih, gitu kan? Ya wajar kalau kalian belum ditambahin kan, nggak tahu kan, bukan satu angkatan itu. Berarti kalian yang berusaha untuk masuk ke grup itu. Gimana caranya ya? Paling gampang, paling minimal sama kaprodi. Nanti kaprodi meneruskan nyari apa. Lah kalau wes kuliah nggak pernah ikut UTS apalagi, ya susah lah. Mana? Coba mana yang menunjukkan keseriusan itu mana? Nggak ada. Di mana keseriusan itu? Ya kan sayang kalau tahun depan agama apa ngulang ya? Apa baru? Ngulang. Ya ini gini aja, kalian ya masih tetap berharap lah. Anggap aja ini UTS itu nilainya 0 gitu kan. Kalau kalian yang lain itu bisa lengkap semua kan, total berarti 70 kan. UTS itu kan 30% kan bobotnya, bener gak? UTS itu kan 30%, berarti kan kalau sisanya berarti kan Anda 0 nih. Berarti 70% tuh Anda bisa lengkapi itu penuh tuh minimal supaya dapat B. Ya, atau paling jelek-jeleknya ya 60 lah C gitu. Ya. Jadi itu silahkan ya, kalau itu sudah ya itu sudah otoritas dosen ya kita harus menerima. Kalau nggak beliau nggak ada toleransi ya wajar karena udah UTS sudah lama. Nah ini Pak Taufik kebetulan belum upload nih mata kuliah ini nih, terakhir nih nguploadnya. Yang lain udah semua. Kalau udah upload, udah dikunci, udah selesai, nggak bisa direvisinya susah entar buka ininya ya. Jadi kalau udah diupload, udah dilihat, disimak, ya udah. Baik, kita mulai ya. Kita tampilkan layarnya. Kita nggak usah lama-lama lah, setengah jam atau 20 menit. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, ini kan asik begini. Saya perbesar. Ya. Cukup ya. Baik, kita kemarin sampai sini kemarin ya.
sampai soal mana ya? Sebentar. Saya coba mengendalikan ini kok susah. Apa harus ini ya? Geser kok susah. Ya wes, nggak apa-apa lah. Oke ya, kita lanjutkan. Kemarin sampai di atasnya ini, sampai sini. Nah, sekarang ini. Lihat ya, soal ini udah kita kasih jawabannya ya, tinggal kita ikutin. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Sebuah poros mentransmisikan itu maksudnya mentransfer ya, memindahkan daya 100 kW. Kan poros kan fungsinya selain memindahkan atau mentransmisikan daya, juga mentransmisikan putaran kan, poros kan. Jadi mentransmisikan putaran iya, mentransmisikan daya iya ya, 100 kW pada putaran 160 rpm ya. Pertanyaannya, tentukan diameter poros jika torsi maksimum yang ditransmisikan melebihi rata-rata 25%. Ambil tegangan geser maksimum yang diizinkan adalah 70 megapascal. Nah, ini namanya soal perancangan, Mas. Ya, perancangan. Jadi kalian kalau diminta untuk merancang diameter poros tuh diameternya berapa, ngono loh. Jika dikehendaki beberapa ketentuan, yaitu poros tersebut mentransmisikan daya sekian pada putaran sekian, terus torsi maksimumnya yang ditransmisikan itu melebihi rata-rata 25%. Nah, kita gimana tuh ngerancang diameter porosnya? Apakah pakai feeling aja? Apakah ngarang aja? Oh, diameternya sekian. Nah, ini contoh nanti ketika akan menghadapi tugas akhir. Tugas akhir itu sebenarnya prototipe ya. Kita langkah awal melatih kita untuk merancang sebuah elemen mesin. Merancang mesin dengan rancangan elemen-elemennya. Kalian pengen bikin apa nih? Produk apa nih misalkan? Produk apa misalkan? Ya macam-macam lah ya, teknologi tepat guna lah ya intinya ya. Mau produk apa namanya? Pengupas kulit sabut misalkan, kelapa, pengupas kulit melinju, terus kemudian mesin pemarut kelapa, semacam-macam lah intinya. Nah, sekarang ketika kalian bikin alat tersebut atau melakukan rancang bangun itu, apakah pakai feeling aja? Oh, sekian, diameternya sekian, panjang porosnya sekian. Kan enggak toh. Pasti kita melakukan perhitungan perancangan. Nah, perancangan elemen mesin, perancangan mesin itu dibahas di sini mata kuliah ini. Ini sering saya bahas ya. Di awal-awal juga sering saya sampaikan. Jadi sesungguhnya bahwa mata kuliah elemen mesin ini sebenarnya ditekankan ke sini, perancangan elemen mesin. Tidak sekedar kita paham tahu, oh elemen-elemen mesin itu apa saja, fungsinya apa aja, fungsi elemen mesin ini untuk apa, enggak. Tapi lebih dari itu adalah untuk merancang mesin ketika kita ini atau hendak membuat produk. Nah, pelatihan pertama kalian itu ketika kalian nanti tugas akhir. Makanya kan tugas akhir di kita itu kan harus
berupa perancangan kan, atau rancang bangun kan. Setelah kita merancang, kita membangun kan gitu kan. Maksudnya membangun itu maksudnya membuat, meng-create, menciptakan alat itu gitu. Tadinya kan ngerancang dulu. Nah, paham ya? Jadi tugas akhir itu nanti akan ada latihan melakukan rancang bangun nanti ketika sebelum nanti Anda udah kerja ya, kemudian ditempatkan di mana, sebagai posisi apa. Betulan Anda sebagai posisi engineering gitu, yang punya tugas merancang gitu kan, produk-produk baru gitu. Nah, Anda harus menguasai mata kuliah ini. Sementara mata kuliah ini juga nggak berdiri sendiri, tapi mata kuliah ini juga saling bersinergi atau berhubungan dengan mata kuliah yang lain, seperti metrologi, gambar teknik, gambar mesin, mekanika teknik, dan seterusnya. Mekanika teknik pun ada dua, mekanika teknik 1, mekanik teknik lanjut. Banyak kan ternyata yang berhubungan dengan mata kuliah ini gitu. Oke, sekarang kita tulis, diketahui supaya gampang. Dari soal yang cukup panjang itu, kemudian kita tuliskan diketahui supaya gampang. Terpetakan di sini apa yang diketahui, apa yang nanti mau ditanyakan. P-nya 100 kW. Maka sama dengan 100 kali 10 pangkat 3 watt. Kilo kita jadikan watt. Karena kan kilowatt itu kan, kilo kan kalau dalam satuan SI kan enggak baku kan. Jadi kita jadikan watt. Ada kilonya. N-nya, N besar itu namanya putaran. Ya, satuannya 160, satuannya RPM. Revolution per menit. Atau orang sering kadang-kadang menyebutnya rotasi per menit, US per 2. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang satuannya ditulis PPM, putaran per menit. Ya mirip-mirip lah, sama lah kita katakan. Tapi jarang orang menyebut PPM, itu jarang. Seringnya RPM itu udah inilah baku, udah orang udah paham. Kemudian torsi maksimum T max itu sama dengan 1,25 T rata-rata. Melebihi rata-rata 25%. Artinya berarti T maksimum itu adalah 1,25 T rata-rata. Kemudian tonya itu tegangan geser ya. Jadi kita penulisan notasinya juga jangan bingung ya. To itu tegangan geser, kalau gamma apa? Sigma itu tegangan normal. Kan ada dua, tegangan geser, tegangan normal atau aksial. To sama dengan 70 MPa, sama juga dengan 70 Newton per milimeter kuadrat. Maka daya yang ditransmisikan P adalah, ini kemarin rumus ini udah kita bahas ya, rumus yang kemarin ya. Nanti yang punya modulnya dicek. Ini kan udah saya share ini, ya kan, kalian udah download belum? Jadi rumus P itu adalah P sama dengan 2 kali Pi kali N kali T rata-rata dibagi 60. Ya, P sama dengan 2 Pi itu ya Pi 3,14 N kali T rata-rata bagi 60. Nah, P-nya kan sudah diketahui itu 100 kW atau 100.000 kan. 2 Pi 3,14, N-nya adalah 160, T rata-rata biarin aja. Karena kan yang mau ditanyakan kan diameter poros, nanti kita cari T rata-rata dulu. 60. Berarti tinggal dibolak-balik. 100.000 sama dengan 16,76 T rata-rata. Paham nggak? Ini 16,76 itu dari mana? Ya ini 2 kali 3,14 dikali 160 dibagi 60 sama dengan 16,76 Mas. Maka T rata-rata sama dengan 100.000 kita bagi dengan 16,76.
76 sama dengan 5966,6 Newton meter. Ini bukan N min M ya, tapi Newton titik meter atau Newton meter gitu aja langsung. T rata-rata. Ya. T rata-rata. Oke, kita geser ya. Ini kelihatan kan? Torsi maksimum yang ditransmisikan Tmax adalah itu tadi, Tmax sama dengan 1,25 T rata-rata sama dengan nyambung ke tadi, nyambung ke ini tadi. Ini kan? Nah, ini ya. Biar kelihatan. Nah, ini. Torsi maksimum yang ditransmisikan Tmax adalah Tmax sama dengan 1,25 T rata-rata dari yang tadi itu. Sama dengan apa ini? 1,25 kali T rata-rata kan ini, ya kan? T rata-rata 5000 ini asli harusnya pakai kurung nih biar nggak bingung ya. Ini pakai kurung maksudnya kali. Ini kan kalau titik kan bingung. Ini titik ini maksudnya kali 5966,6 sama dengan 7458 Newton meter. Ya. 7454 Newton meter. Kalau mau dijadiin Newton milimeter ya sama aja. Tapi sampai sini ya nggak apa-apa. Sampai sini Newton meter 7458 ya nggak apa-apa. Nah, kita geser. Maka diameter poros ketika torsi maksimum adalah ini. Tmax sama dengan pi per 16 pi d to d pangkat 3. Ini rumus ini dari mana, Pak? Dari kemarin. Pertemuan sebelumnya udah ada di sini. Ya. Kita cek ya. Ini loh. T sama dengan 1/16 pi to d pangkat 3. Paham ya? T sama dengan pi per 16 to d pangkat 3. To itu tadi tegangan geser, D adalah diameter. Kembali ke sini. Ya. Tmax sama dengan pi per 16 to d pangkat 3. Tmax-nya adalah udah ada tadi 7458 atau pakai ini boleh. Ya, 3,14 per 16 70 D pangkat 3. Tonya apa tonya? Tonya tadi 70 MPa, Mas. Nih. 70 MPa itu 70 Newton per milimeter kuadrat. Nah, kenapa kok tadi kok mesti diganti milimeter? Kenapa kok ini kok mesti diganti milimeter? Mana tadi? Ini kalau saya gini kelihatan nggak? Layarnya. Kelihatan ya? Jadi ini kenapa kok mesti diganti mana tadi? Ini. Kenapa kok ini kok dijadiin Newton milimeter, kok kenapa nggak cukup ini? Karena ini tadi 70 MPa ini sama dengan 70 Newton per milimeter kuadrat. Ya. Tahu nggak aslinya dari mana? Tahu nggak? Nih saya tulis ya. Tapi kalau saya pakai pen gini kelihatan nggak ya? Ini kelihatan nggak ya? Pen gini kelihatan nggak? Kelihatan, benar. Ini pen ini kelihatan. Ini program pen ini kelihatan nggak? Saya lagi gambar-gambar gini nih. Kelihatan?
Nggak ada. Ini tulisan Pak Taufik nulis gini-gini nggak kelihatan. Oh, berarti harus full screen ya. Oke, berarti harus full screen nih. Nggak apa-apa wes, tak ganti full screen dulu deh. Harus ganti full screen dulu ya. Nah, ini kelihatan ya. Pen ini kelihatan. Jadi kalau 70 MPa, ini kan MPa itu kan PA itu kan PA itu kan sama juga dengan A-nya kecil ya. Kan sama juga dengan 1 Newton per sini kan. Sama nih. Nah, sekarang 70 Newton 7 megapascal itu kok sama juga dengan 70 Newton per milimeter kuadrat. Dari mana ini kan gitu. 70 Newton per milimeter gitu kan. Padahal kan MPa itu kan, mega itu apa sih? Mega itu kan 10 pangkat 6 kan. Gitu kan. Nah, sekarang 1 MPa itu apa sih? Berarti kan 10 pangkat 6 PA kan, atau 10 pangkat 6 Newton per Newton per meter kuadrat kan gitu. Karena Pascal itu sama juga Newton per meter kuadrat. Karena rumus Pascal itu rumus itu loh. Aslinya kan ini kan rumus tekanan tuh, tegangan ya sama. Rumus tekanan itu kan rumusnya kan P sama dengan F per A kan. F per A nih, gaya dibagi luas itu rumus tekanan. Satuannya berarti Newton per, kan gitu. Nah, ini karena penemunya ini adalah Newton, penemunya adalah Pascal, orang yang bernama Pascal, maka ini tuh disebut juga dengan 1 Pascal gitu loh. Ini juga disebut dengan 1 Pascal, 1 Newton per meter kuadrat. Nah, sekarang kalau saya ganti milimeter kuadrat ini, apakah 70 MPa itu sama juga dengan 70, atau dengan kata lain bahwa 1 MPa itu sama dengan 1 Newton per milimeter kuadrat, sama enggak gitu kan. Ini kalau diganti milimeter kuadrat gimana? Berarti kan 10 pangkat 6 Newton meter ke milimeter. Meter ke milimeter berapa sih? 10 pangkat 3 kan? Ya enggak? Jadi ininya berubah jadi milimeter kuadrat. Bener nggak? Jadi 1 meter kuadrat itu sama juga dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kemudian dikuadratin lagi. Gitu kan? Jadi 2 itu ini, terus meter ke milimeter itu kan turun 10 pangkat 3 kan, atau 1000 kan. Berarti 10 pangkat 6 Newton dibagi 10 pangkat 6 kan. Ini kan dicoret gini kan, jadinya kan ya berarti 1 MPa itu 1 MPa itu sama juga dengan itu Newton per ya kan, atau 70 MPa itu sama juga dengan 70 Newton per milimeter kuadrat. Tuh. Nah, karena ini milimeter, maka ininya juga diganti tadi.
Ini loh. Ininya diganti juga. Home. Oret-oretan. Mana oret-oretan ya? Nih. Ini loh. Ini kan bentuk bakunya kan ini, tapi diganti ini. Nih. Newton milimeter, ya supaya apa ya? Supaya cocok dengan perubahan ini kan dalam milimeter nih, ya enggak? Maka ini juga dirubah demikian, Newton milimeter. Jadi ketika dimasukkan di sini ini kan dalam milimeter kan, ini juga demikian, 70 ini juga dalam milimeter nih, ini dalam milimeter, ini dalam milimeter. Jadi kalau nanti satuannya D nya diameternya juga dalam milimeter. Jawab berarti diameternya 81,5 mm atau 8 cm. 81,5 mm atau 8 cm. 8,15 cm. Paham di sini? Paham nggak? Di mana yang kurang pahamnya? Yang mana? Mana? Sini. T-max sama dengan T-max ini kan rumus di awal kan. T-max ini kan. Terus ini harusnya kan dalam kurung biar nggak bingung nih. Nih. Gini. Kali. Lah T rata-rata kan ini. Ya kan? Udah, dapat sekian dikaliin kan. 1,25 kali 5.966 dapat ini. Betul. Satuannya apa? Satuannya kan Nm. Nm. Newton meter. Loh, kenapa kok diganti Newton milimeter? Kenapa diganti Newton milimeter supaya cocok sama ini? Nih. Sebenarnya gini, kalau nggak mau dijadiin ini, kalau nggak mau dijadiin 70 Newton milimeter ya udah apa-apa. Misalkan ini dari sini 70, berarti ini adalah kali 10 pangkat 3 pangkat 6. Terus ininya berarti Newton per meter kuadrat. Nah, ini boleh kayak gini. 70 juta kan mega kan 10 pangkat 6 toh. Lah Pascal itu kan ini Newton per meter kuadrat. Sampai di sini boleh. Nggak usah diganti mili. Lah itu nanti di sininya juga nggak usah diganti mili. Sampai sini aja. 7458 aja, nggak usah diganti mili. Nah, nanti ketika dimasukkan ke rumus ini kan rumus nih. Ya. Ini rumus sudah. Ya kan? Baru ini nanti masukkan ke ini, yang ini nggak usah ada pangkat 3-nya berarti ya. Ini 3,14 70 yo tadi 70 jangan 70, nanti diganti 70 kali 10 pangkat 6 berarti. Gitu. Sama nanti ketemunya ya hasilnya nanti otomatis dalam meter. Bukan dalam milimeter lagi. Iya, ini kalau jadiin meter berapa? Ya dibagi 1000 Ra. Kalau dalam senti ya berarti ya D. Kalau dalam senti berapa? Senti kok. Dalam senti kok. Ini kan mili. Senti berapa? Senti berapa? Dari senti ke mili itu naik apa turun sih? Atau dari mili ke senti naik apa turun? Tangga. Naik satu tangga kan? Ini loh. Ini kan tangganya kan di sini mili.
Desi. Ini apa? Senti. Ini mili kan? Berarti kalau dari sini ke sini naik sini dibagi berapa? Dibagi 10 kan? 10. Berarti ini 81,5 ya dibagi 10 ya 8,15. Nih panjangnya segini kira-kira nih. Satu jarimu itu loh. Satu kelingkingmu itu panjangnya itu. 8,15 tuh diameternya. Nah gitu, merancang tuh kayak gitu mas. Ntar kamu tugas akhir yo kayak gitu. Bukan 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 ngitung ya, maksudnya bukan gini nanti ngitung begini. Kamu nyiptain alat baru kemudian kamu ngitung, nggak gitu. Justru perhitungan kamu ini di sini perhitungan merancang. Jadi sebelum alat itu dibuat, dibangun, di-create, kamu udah melakukan hitung. Jadi nanti dapat kira-kira dipilih poros itu diameternya berapa, panjangnya berapa. Kalau beli motornya dayanya berapa. Itu kayak gitu-gitu tuh udah dilakukan perhitungan kayak gini. Cukup lah ya. Jam 10 wis ngantuk paling kalian. Nanti PR-nya enggak ini dulu deh. Nanti takutnya kalian nggak paham. Nanti PR-nya pengetahuan umum yang kayak kemarin itu. Ya. Saya share nanti ya. Saya share tapi saya apa tadi? Nanti saya share di grup nanti. Bukan ini tapi pengetahuan umum tentang elemen mesin aja. Nanti ini kita bahas sama-sama aja deh. Takutnya belum paham. Nah, cukup ya, setengah jam aja deh. Dikit-dikit yang penting paham nanti. Baik, saya akhiri ya. Ega sama Satria. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.